Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Ayub 23 ayat 10, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara yang terkasih, penderitaan atau masalah yang dialami oleh seseorang secara garis besar disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah iblis. Ya, iblis adalah penyebab utama karena ia adalah musuh terbesar manusia. Segala upaya yang dilakukan iblis untuk menggoncang, untuk melemahkan dan menghancurkan kehidupan manusia, salah satunya melalui penderitaan atau masalah. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Faktor kedua adalah ketidaktaatan. Alkitab menyatakan bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat yang kedua. Dosa selalu mendatangkan akibat. Dosa selalu mendatangkan konsekuensi. Yang ketiga, faktornya adalah proses. Ya, penderitaan atau masalah terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan seseorang karena Tuhan sedang menguji kita, membentuk, mendewasakan, dan memurnikan kualitas hidup agar semakin berkenan kepada Tuhan. Ayub yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, juga tidak luput dari proses pemurnian. Penderitaan atau masalah datang silih berganti dalam hidup Ayub. Bahkan ia harus kehilangan segala-galanya, saudara. Begitu juga dengan Yusuf yang harus mengalami masa-masa sukar dalam hidupnya. Tetapi di balik penderitaan yang Ayub ataupun Yusuf alami, Tuhan punya rencana yang indah, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Setelah melewati proses hidup yang begitu menyakitkan, pada akhirnya ada berkat yang luar biasa. Hidup Ayub dipulihkan. Begitu juga ketika Yusuf mampu bertahan di tengah proses hidup yang dijalaninya. Mazmur 105 ayat 19, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji
Tuhan membenarkannya. Yusuf pun tampak berkilau seperti emas yang murni. Kehidupan Yusuf diangkat tinggi. Dia pun menjadi kesaksian dan berkat bagi bangsanya. Saudaraku yang terkasih, jika saat ini saudara sedang mengalami proses dari Tuhan, bersyukurlah. Itu artinya Tuhan punya rencana indah untuk saudara. Tuhan hendak membersihkan kita, ingin memurnikan hidup kita, dan menguji kualitas hidup kita. Karena itu, jangan sekali-kali memberontak. Bertahanlah, kuatkan hatimu. Bila kita mampu melewati proses ini dengan baik, saudara, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Apa yang tidak terpikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang lulus dalam prosesnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Tuhan inginkan setiap kami yang mengasihi Tuhan untuk berkilau, untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup jadi berkat. Tapi sebelum mencapai semuanya itu, Tuhan ingin memproses kami. Tuhan ingin memurnikan kami. Tuhan ingin membersihkan kami dan menguji kualitas iman kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk dua tokoh Alkitab, Yusuf dan juga Ayub, yang bertahan sampai akhir, dan Tuhan membuktikan bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Hari ini Tuhan, kuatkan kami melalui firman Allah yang kami dengarkan, renungkan juga ini, akan meneguhkan setiap kami, supaya kami tetap percaya dan yakin bahwa di balik proses yang kami alami hari ini, janji Tuhan sudah tersedia bagi setiap kami. Kami percaya, kami yakini, kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tantangan, masalah, cabaran hidup yang kami hadapi, Tuhan bersama dengan kami dapat melewatinya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan, siapakah aku ini yang jadi biji matamu? Tuhan, siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi? Tuhan, Kau segalanya bagiku. Tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku. Kemanapun kakiku melangkah, bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas.
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.